Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi ke pelajaran kita yang berikutnya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, saya mau nanya dulu, gimana Pak? Udah dilatih belum gitu? Kalau belum dilatih, mungkin teman-teman latih dulu gitu loh. Latih dulu, terus kemudian masuk ke sini. Oke. Nah, buat teman-teman yang memang masih nol, teman-teman bisa mulai dengan membeli ebook drum saya gitu, daripada nungguin tiap hari gitu, ntar besok kelanjutannya gitu. Teman-teman bisa beli ebook drum saya. Di sini ada video, ada audio, ada gambar, jadi lebih detail. Teman-teman bisa mempelajarinya. Nah, di sini juga ada not baloknya, cuman jangan takut sama not balok. Banyak yang takut dengan not balok. Saya mengajarkan dengan cara yang mudah dulu gitu loh, sehingga teman-teman akan bisa melihat, karena not balok itu nantinya akan memudahkan kita di dalam mempelajari drum itu gitu loh. Saya memanfaatkan not balok untuk memudahkan kita untuk mempelajari drum. Nah, untuk gimana cara memesannya, harganya berapa, silahkan dibaca di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Atau kalau misalnya teman-teman memang masih baru gitu, terus tertarik untuk gue coba mau belajar, coba pengen tahu dulu terus kita kan sering nonton video-video yang ada di YouTube kan, pelajaran, dan biasanya kalau pelajaran dari drummer bule itu nggak ada subtitle bahasa Indonesianya kan. Nah, kalau di grup khusus saya itu ada 500 lebih pelajaran dari para drummer-drummer bule, yang kesemuanya itu udah saya terjemahin, saya sendiri yang nerjemahin, dan sudah saya berikan subtitle bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman bisa belajar dari sumber-sumber yang benar, orang-orang yang memang sudah kemampuan bermain drumnya tidak diragukan lagi. Nah, gimana cara ikutan gabung di grup khusus saya? Cara ikutan gabungnya cukup dengan membayar iuran per bulan, dan iuran per bulannya itu jauh lebih murah ketimbang beli ebook drum saya. Dan kalau dibandingin dengan biaya les drum per bulan, itu bisa dibilang 1/6 kali, 1/7, tergantung di tempat les. Kalau tempat lesnya terkenal banget, 1/10-nya, murah banget kan gitu. Terus kalau teman-teman mikir, tapi gue kan nggak punya drum ya, ntar gue ngelatihnya gimana? Di ebook saya jelaskan, saya berikan 3 solusi gimana kita bisa tetap latihan walau kita nggak punya drum. Jadi itu tidak akan menjadi masalah. Nah, untuk detail mengenai kedua hal tersebut, silakan dibaca di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini, di mana saya berikan link menuju ke blog saya. Di situ saya jelaskan lebih detail, ada videonya juga, sehingga teman-teman akan lebih jelas melihat seperti apa sih. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Oke, kalau di pelajaran yang sebelumnya kita memainkan bass drumnya 1, di sini kita mainkan bass drumnya 2. Nah, saran saya adalah coba teman-teman ikuti, karena ketukan 1 sama ketukan 2 kalau cuman ditontonin doang, nggak dicobain, itu sepertinya terlihat sama Pak gitu loh. Jadi kita memang perlu melibatkan diri untuk mencoba memainkannya. Dan kalau kita memainkan, kita akan tahu ketukan 1 itu bedanya apa. Ketukan 1 bass drumnya 1, ketika diketukan 2, bass drumnya 2. Oke, bass drumnya 2 dimainkan di hitungan 1 dan di hitungan 2. Snare drumnya dimainkan di hitungan 3. Hi-hatnya dimainkan di keempat-empatnya. Jadinya seperti ini. Dihitung dengan keras kalau teman-teman melatih ini di rumah, atau kalau teman-teman nggak punya drum di rumah, coba sewa studio musik, pakai drumnya 1 jam, dan coba ikuti apa yang saya sharingkan di sini. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemudian kita coba naikin kecepatannya, terus kemudian hitungannya kita hilangkan, dan kemudian coba dimainkan di right cymbal juga, di hi-hat juga. Ini ngapain sih kita pindah-pindahin gini? Supaya kita terbiasa main di hi-hat, ntar main di right cymbal gitu kan, supaya kita terbiasa seperti itu. Oke, to, wa,
lagu yang menggunakan ketukan drum ini teman-teman bisa nyobain lagunya The Rock, judulnya Munajat Cinta. Nah itu terus diterusin aja. Nah nanti di lagu itu tuh di bagian refnya itu ketukannya berubah. Nah kalau teman-teman ketemu dengan ketukan itu, dicuek aja, terobos aja, tabrak aja. Nah nanti ketika dia masuk ke bagian song lagi seperti itu lagi, nah dilihat teman-teman bisa tetap sama nggak tuh ketukannya, apa jadi ngaco gitu. Dan ketika nabrak gitu tuh kepengaruh nggak teman-teman dengan ketukan yang beda gitu? Bisa nggak teman-teman nabrakin itu tanpa keganggu, terus kemudian masuk ke ketukan awal lagi seperti itu, duk duk tak, duk duk tak. Oke, jadi teman-teman bisa mulai nyobain. Oke, nah sekarang saya akan ngasih PR lagi ya, seperti di sebelumnya, dimana kita akan mainkan di right cymbal seperti ini. Karena right cymbal di situ kejauhan, jadi saya pasang right cymbal juga di sini dan saya mainkannya di sini. Oke, hi hat yang kita libatkan di sini kita mainkan di 1 sama 3. Bass drumnya tetap sama di 1 2, snare drumnya tetap sama di 3. Jadi kalau dimainkan dengan pelan itu seperti ini, terus kemudian saya naikkan temponya ya. Oke. 2 3 4. Nah gimana, bisa dong harusnya. Coba dilatih benar-benar sampai teman-teman bisa mainkannya. Nah kemudian kita akan menggabungkan ketukan 1 sama ketukan 2 gitu. Nah di sini teman-teman akan bisa merasakan bahwa ketukan 1 dengan ketukan 2 itu beda. Jadi memang harus coba dilatih gitu. Dengan dilatih kita akan tahu, apalagi dengan ngitung kita pasti akan tahu. Oke. Ketukan 1 sama ketukan 2 kalau kita gabungkan 1 2 1 2 1 2 jadinya seperti ini. Oke, nah berikutnya PR lagi nih, kita akan mainkan gabungan itu, tapi kita mainkannya di right cymbal dan diikuti dengan hi-hat. Oke, jadi seperti ini, saya akan mainkan dari pelan dulu, tapi saya tidak akan memberikan clue-nya ya, karena kalau teman-teman perlu melatih di PR1, melatih PR2, kalau itu udah bisa, pastinya harusnya bisa mainkan ini. Oke. Oke, nah seperti itu kira-kira. Dicoba dilatih di rumah PR-nya Pak gitu. Dan kemudian dilatih sampai teman-teman bisa mainkannya dengan baik. Oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya.